Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. dalam sehat walafiat. Kita Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih tetap berkumpul meski dalam keadaan suasana daring untuk membahas tugas keempat ya tentang instrumen asesmen ya. Instrumen asesmen, maaf. Iya, penyusunan instrumen asesmen awal, formatif, dan sumatif. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, saya persilahkan Pak Isman dulu dari Enrekang untuk memimpin doa. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini atau bimbingan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Saya baru melihat tugas keempat ternyata ada banyak ya yang harus kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana penyusunan instrumen asesmen awal, kemudian bagaimana penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta bagaimana penyusunan eh, apa ya penilaian formatif dan sumatif. Saya langsung saja Bapak Ibu mohon izin saya share screen eh, tugasnya ya, tugas keempatnya. Kalau difahami, langsung pakai saja angkat tangan seperti biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah LK6A ya, LK6A yaitu penyusunan asesmen awal formatif dan sumatif khusus untuk di LK6A ini Bapak Ibu disuruh untuk membuat penyusunan instrumen AA. Jadi istilahnya sekarang itu AA, asesmen awal, di mana asesmen awal itu terbagi atas dua, yaitu asesmen awal diagnostik kognitif dan asesmen awal non kognitif ya, kognitif dan non kognitif itu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu disuruh membuat asesmen awal non kognitif. Yang pertama non kognitif dan disuruh membuat bentuk bentuk pernyataan baik itu wawancara atau angket, angket di mana elemen yang akan Bapak Ibu buatkan wawancara atau angket itu sudah ada pada kolomnya. Jadi sisa Bapak Ibu Mhm. sisa Bapak Ibu melihat ya elemen yang akan buat eh, angketnya. Jadi di sini adalah bentuk pertanyaan ya, bentuk pertanyaan latar belakang. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita diskusikan untuk mengetahui latar belakang keluarga apa saja yang harus kita pertanyakan kepada siswa. Jadi di sini model pertanyaannya bisa dalam bentuk wawancara atau angket. Jadi pilih salah satunya. Tidak perlu digunakan keduanya. Ini pada LK6A. Kira-kira kalau pedoman wawancara latar belakang keluarga apa yang mesti kita ketahui di di siswa kita sendiri Bapak Ibu. Yang bisa silahkan Kalau orang tua ya. di mana? siapa saja ya, Tempat tinggalnya ya. berapa orang yang tinggal di Oh, berapa orang yang tinggal bersama dengan orang tua. Ada lagi Bapak Ibu berapa jumlah bersaudara ya kan. Iya ya, Pekerjaan orang tua ya, pekerjaan pekerjaan orang orang tua, tua. pendidikan orang Bagaimana tua ya kan. bagaimana keadaan ekonomi keluarga? Ah, betul. Itu sangat penting kita harus ketahui eh, di siswa kita agar supaya kita
kita bisa dapat menentukan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita berikan kepada siswa kita ketika kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya. Itu ya. Nah, Iya, kemudian yang kedua, mungkin ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Sudah jelas ya. Jadi latar belakang keluarga itu seperti itu. Apa yang akan kita ketahui terhadap siswa kita itu sendiri, apa yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak penting ya tidak perlu dipertanyakan. Nah, kemudian berapa maksimal pertanyaannya? pertanyaan. Itu boleh 5 ya, itu boleh 5. Tidak perlu Bapak Ibu terlalu banyak memasukkan contoh pertanyaan karena ini hanya contoh ya, tidak perlu Bapak Ibu semua masukkan. Kemudian untuk potensi yang menonjol Bapak Ibu, kira-kira apa yang harus kita ketahui terkait potensi yang menonjol eh, atau prestasi siswa yang harus kita ketahui? Perilaku, perilaku Pak, bisa? Boleh? Sikapnya. Kira-kira kalau Ibu Sutra membuat pertanyaan tentang potensi yang menonjol terkait dengan perilaku kira-kira seperti apa? Misalnya, apakah kamu bisa bersikap santun terhadap orang lain? Begitu, Pak. Boleh? Karena itu kan dengan perilaku siswa. Boleh. Bisa juga yang kita pertanyakan kepada siswa, apakah mereka pernah mengikuti lomba, ya kan? Oh, bisa. Apakah dia Oh, pernah mengikuti lomba, juara apa saja yang pernah dia raih? Itu termasuk oh, potensi yang harus kita ketahui, ya. oh, intinya Bakat, di sini Pak, bakat siswa. maksudnya tentang prestasi dia, tentang Betul. prestasinya atau sama Ah, bakat. untuk Ya, minat dan bakatnya bakatnya sebentar akan Oh, ada yang lain, akan profil. ada pembahasan lain. Jadi yang Bapak Ibu berikan apa ya, yang Bapak Ibu pertanyakan di sini adalah potensi-potensi yang pernah eh, yang apa ya, yang dimiliki oleh siswa dan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa seperti itu. Apalagi mata pelajaran apa yang paling dia sukai, bahkan itu oh, juga bisa, bisa. bisa itu Pak. Bisa, bisa juga mata pelajaran apa yang anak-anak kita sukai itu juga bisa. Nah, apalagi Bapak Ibu, penghargaan apa ya, Ya, penghargaan apa yang pernah dia raih ya? Itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Apa semua siswa ini Pak ditanyakan atau ada perwakilan Oke, tadi? jadi tidak perlu semua siswa ya Bapak Ibu, cukup minimal 5 saja. Oh iya iya. Minimal 5 orang saja minimal. Jadi bisa maksimalnya tergantung Bapak Ibu. Tetapi yang paling kurang Pak Sulfadli wawancara itu 5 orang, ya 5 orang. Oh iya iya Pak. Nah, untuk hambatan anak dalam belajar, kira-kira apa yang kita pertanyakan kepada siswa yang bisa memunculkan bahwa anak-anak ternyata terhambat dalam proses pembelajaran seperti ini. Apa kira-kira bentuk pertanyaannya, Bapak Ibu? apakah Masalah eh, konsentrasinya, Pak. Boleh, konsentrasi belajarnya boleh. Bisa juga kita pertanyakan mata pelajaran apa yang mereka anggap sulit, ya. Ataukah kalau kita mau khususkan di PAI, tanyakan saja materi PAI apa yang mereka anggap sulit. Seperti itu, ya. Pelajaran agama pada materi apa yang mereka anggap sulit ya, yang mereka anggap sulit, apalagi Bapak Ibu. Apa yang mereka apa ya a- a- apa faktor apa ya yang mengganggu konsentrasi belajarnya, karena terkadang biasa banyak siswa di dalam kelas itu terkadang banyak yang terganggu pada saat belajar. Itu harus kita ketahui apa kira-kira yang membuat mereka terganggu dalam proses pembelajaran itu. Apakah mungkin ada temannya yang sering mengganggu atau mungkin anaknya lebih cenderung kepada audio atau lebih cenderung kepada visual atau dia lebih kepada kinestetik. Nah, itu yang harus kita gali di dalam di dalam pembelajaran siswa terkait hambatannya. Nah, kemudian yang keempat ini jadi elemen yang disiapkan oleh kampus itu hanya 3. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan elemennya, silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu
apa ya tetap pada tiga ini itu ndak masalah dan tidak akan berpengaruh ke nilai. Jadi tidak perlu mencari lagi elemen berikutnya, cukup tiga saja ya Bapak Cukup Ibu, tidak ya Pak? cukup tiga saja ya. Itu. Oke, terus kita lanjut ke LK6B ya. LK6B ini adalah jawaban dari LK6A. Jadi kalau Bapak Ibu Oh, sudah buat soalnya, maka hasil daripada wawancara di LK6A itu dimasukkan nih semua di LK6B. Seperti itu. Nah, kita masukkan di sini nama mahasiswa contohnya Sutrajaya. ya Pak. Ya, Sutrajaya. Hasil asesmen awal yang dimaksud di sini hasil asesmen awal adalah Ibu Sutrajaya nanti ber-PPL mengambil materi apa? Pak Ai, Pak, tentang iman kepada Rasul. Nah, buatkan soalnya tentang iman kepada Rasul. Sama jika kalau kita mau eh, pelatihan, ada namanya pretest. Ases, Nah, oh iya Pak, hasil ya Pak, paham asesmen kita. awalnya Iya, asesmen itulah awal. yang disebut dengan pretest ya. Jadi, Iya buatkan Pak, soal yang ada kaitannya dengan iman kepada apa ya? Iman kepada Rasul ya. kepada Rasul ya Pak. Ya, iman kepada Rasul dan Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Jadi materinya harus sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan pada saat ber-PPL nanti. Jadi karena hasil asesmen awal nantinya di sini akan ada kaitannya nanti di modul kompetensi awal. Kan ada di modul ajarnya nanti ada bagian Oh, kompetensi awal. Jadi di situ iya kita Pak. harus isi kompetensi awalnya siswa secara umum ini. Jadi hasil asesmen awal itu dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini. Contohnya Ibu Sutrajaya sudah memahami pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dan dapat meneladani meneladani Rasul-Rasul Allah. Nah, itu adalah kemampuan awalnya Ibu Sutrajaya sebelum mengajarkan iman kepada Rasul Allah. Seperti itu Oh, ya. oh, berarti di sini Pak deskripsi yang kita tulis. Betul Saya kira sekali. angka. Betul, Oh, deskripsi bukan angka. oh deskripsi. Jadi Oh iya, kita tidak mengolah angka di iya, iya, pemetaan kemampuan awal siswa ya, iya, hanya iya. deskripsi saja seperti itu. Deskripsi. Ya, bagaimana bentuk soalnya? Dari kita aja Bapak Ibu kita mau buatkan pilihan ganda bisa, kita mau buatkan esai 5 nomor terserah. Iya, Itu Pak. tidak jadi masalah. Kemudian untuk latar belakang keluarga di sini adalah jawaban Jawaban. yang di atas ya, jawabannya di atas karena kan Bapak Ibu sudah membuatkan soal. Nah, di latar belakang keluarga itu dimasukkan juga jawabannya. Oh, misalnya Ibu Sutrajaya pekerjaan orang tuanya adalah seorang guru ya, seorang guru. Sementara bapaknya adalah seorang apa ya, Petani. seorang polisi contohnya yang baik-baik toh, Iya. seperti itu. Seperti itu. Jadi kita masukkan di situ. Kemudian potensi yang menonjol, potensi yang menonjol di sini adalah kemampuan siswa yang menurut Bapak Ibu memang betul-betul menonjol atau prestasinya, masukkan saja di situ. Ya, misalnya Pak Al-Mukmin potensinya pernah mendapatkan juara satu MTQ tingkat nasional misalnya, kasih masuki di situ. Karena itu adalah potensi dan prestasi yang diraih eh, apa ya oleh siswanya Bapak Ibu. Hambatannya begitu juga dengan hambatan. Jadi kita deskripsikan hambatannya apa. Oh, eh, si si ibu apa ya siswa Ananda bisa kasih masuk kata-kata Ananda ya. Ananda Sutrajaya sangat sulit memahami contohnya ya, sangat Iya sulit ya Pak. memahami perbedaan antara mat tobi'i dan mat Tentang wajib contohnya seperti itu ya. Itu dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk LK6B. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oh, saya Pak, jadi Dan Pak Mukmin. dari hasil asesmen awal tadi Iya, itu yang kita berarti kita sudah masuk di sub-subnya ini Pak. Misalkan kita ambilnya yang 4 sub itu berarti kita bahasnya cuma 1 sub saja ataukah langsung ke 4 sub langsung itu? 4, Pak. Karena kan namanya pretest ya, langsung 4. Jadi, tapi tidak perlu terlalu mendalam cara tak bertanya. Apakah istilahnya pertanyaan pertanyaan pemantik? Iya, pemantik iya, ya. pertanyaan Romantik, pemantik oh iya. saja.
Anak-anak Ya, kalau auditori. kalau misalnya kita mengajarkan tentang Al-Qur'an toh mengajarkan tentang Al-Qur'an, kita sudah bisa menetapkan bahwa oh kita nantinya akan mengajar tentang bacaan mat. Anak-anakku tahu tidak bacaan panjang itu apa ciri-cirinya? Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita terlalu intens atau terlalu apa ya jelas dalam hal melakukan kegiatan pretest itu ya. Oke, Pak Al-Mukmin ya, Siap. seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini eh, untuk LK6B ini tidak bisa ditawar karena di sini pada LK-nya ada daftar pernyataan angket. Jadi nanti Bapak Ibu membuat ya, nanti Bapak Ibu membuat daftar pernyataan yang berupa angket. Tadi yang di atas itu bisa dalam bentuk angket atau wawancara, bisa memilih. Tapi kalau di LK6C harus dengan apa ya membuat pernyataan ya pertanyaan berupa angket ya. Nah, contohnya untuk kesiapan belajar, kira-kira pernyataan angketnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kesiapan belajar, kira-kira untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, bagaimana cara kita membuat pertanyaan berupa bahwa kesiapan Selalu untuk menerima materi, begitu Pak? boleh kira-kira Contoh misalkan baik kita bahas baik tentang Al-Quran, langsung dia bertanya, dia bilang, apakah kamu tahu tentang apa itu Hmm, Al-Quran? Eh, Bagaimana bentuk hurufnya? apa ya betul itu. Apakah Anda mengetahui bentuk huruf dari Al-Qur'an atau kita mengajarkan tentang Asmaul Husna? Apakah Anda mengetahui apa itu Asmaul Husna? Nah, itu kalau anak-anak sudah jawab berarti kalau dia katakan iya, berarti di situ sudah menandakan bahwa anak-anak pernah mempelajari dan sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran ya. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa Bapak Ibu membuat bentuk pertanyaan apa ya minimal tiga pertanyaannya. Nggak tahu bahwa benar itu seperti itu ya. Kemudian untuk gaya belajar siswa, eh, kira-kira untuk menggali gaya belajar siswa apa yang perlu kita pertanyakan? Itu terkait auditori, Pak, visual. Apakah misalnya, apakah dia suka ketika kita menggunakan media LCD misalnya? Bukan begitu? Boleh, boleh. Eh, tapi kalau bisa itu dimunculkan ya di gaya belajar itu kita munculkan pertanyaan auditori, visual dan kinestetik. Jadi jadi bisa dua dua auditori satu kinestetik dan satu Oh iya. seperti itu. Misalnya untuk gaya belajarnya juga bisa dalam pertanyaan seperti ini. Apakah Anda lebih suka belajar sendiri atau bersama teman? Ya kan? Itu termasuk gaya belajar. Gaya belajar. Jadi pilihannya suka bersama teman tergantung dengan situasi, ya kan? Itu juga bisa menggali gaya belajar siswa. Jadi selain daripada visual, auditory dan kinestetik ya, itu salah satu bentuk pertanyaan juga yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui sejauh mana gaya belajar siswa. Nah, untuk minat belajar, kira-kira untuk minat belajar apa yang pertanyaan apa yang bisa kita berikan kepada siswa? Semangat belajar. Apakah Anda semangat belajar materi iman kepada Rasul? Bukan? Kan minat. Oh, Boleh, boleh, oh, boleh. dulu. Bisa juga seberapa besar upaya yang Anda lakukan untuk memahami materi yang sulit. Nah, kalau Tapi itu Pak, kalau anak-anak tapi ya itu Pak harus dikasih jawaban dia sendiri yang menulis jawaban, bukan apa namanya? Bukan apa memilih bilang ya atau tidak, setuju atau tidak setuju.
itu kan pilih apa ya? Angket itu kan ada namanya Iya, iya, skala itu Likert benar. ya dan jawabannya tidak. Nah, bisa bisa misalnya pertanyaannya seperti ini, seberapa besar Anda ingin mengetahui materi yang sulit? Bisa kita berikan pilihan jawaban sangat besar, cukup besar, eh, Oh, eh, begitu, sangat besar, cukup besar, bukan besar itu bahasa. agak sedikit, agak sedikit, agak sedikit atau sangat kecil, ya kan? Itu bisa kita apa ya? Itu bisa kita gunakan itu karena pernyataan itu tidak mesti apa ya? Istilahnya ini tidak patenji, jadi terserah kita mau buatkan bentuk pernyataannya bagaimana. Ataukah bisa juga kita juga bisa eh, memberikan pertanyaan, apakah Anda sering mencari informasi tambahan mengenai topik atau mata pelajaran yang akan kita pelajari atau yang telah kita pelajari? Bisa selalu, bisa bisa kita gunakan kata selalu, sering, kadang-kadang, jarang Pernah, atau tidak tidak pernah. pernah. Ah, itu Oh, itu bisa disampaikan kepada eh, siswa kita ya. Itu untuk minat. Berarti di minat Iya, ini Pak, ada pertanyaan, ada jawaban dalam. pilihan, Pak. Bukan, pilihan. bukan. Jadi jawabannya itu adalah pilihan, ya tidak, atau bisa dengan menggunakan kata selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Itu. Jadi begini Pak, Ya, ini dari awal tadi saya ingin bertanya masalah yang ini. ya, Jadi nanti silakan. ini LK6C, kalau Hmm. misalkan kita buatkan 5 siswa, berarti nanti ini LK6C, misalkan pertanyaannya begini, berarti ada 6 turun ke bawah begini. Maksudnya gimana, Pak? Kan ini kan ada ini satu satu format ini, nama, kelas, Iya, semester, jenis kelamin, dan iya. kesiapan belajar. Nah, Hmm. kalau ini kan setiap nama berarti Oh, tidak misalkan mesti, kita, Pak. Tidak, Ji. Satu, Ji, kita buat. Jadi oh ini satu, tidak perlu, ya, ini nama kelas semester tidak perlu diisi ya. Ini tidak perlu diisi nih. Dikosongkan saja. Betul pertanyaan Pak Mukmin. Ini dari template template tugas dan memang agak sedikit mengecoh sementara yang dibutuhkan di sini adalah, tunggu Dik, saya angkat telepon dulu Dik sebentar sekali. buat mak saya tadi 5 mie ku buat. Bagus kasih mak satu. Bagi-bagi, Pak. Ya, itu Pak Mukmin. Jadi tidak perlu. Jadi pertanyaan kesiapan belajar, gaya belajar, minat belajar itu untuk semua siswa. Tidak Baik. perlu beda. Ya, tidak perlu beda. 5 mie. Iya, oke, seperti itu ya. Nah, nanti karena setelah ada soal yang Bapak Ibu buat, pastinya akan kita berikan kepada siswa. Nah, hasil dari yang kita berikan kepada siswa, ini yang dimasukkan di laporan pemetaan kebutuhan belajar pada LK6D. Nama Iya, Pak. siswanya siapa? Ini baru disebut di sisi siswanya. Oh, Ibu Oh, Samsinarka, ya. Sampai seterusnya ya, sampai 5 orang ya kita masukkan di sini. Kesiapan belajarnya sama seperti yang di atas itu dideskripsikan. Dideskripsikannya tidak perlu kita apa ya? Yang penting sudah mengena dari lima pertanyaan atau 3 pertanyaan dibuat. Tidak perlu terlalu panjang ya deskripsinya. Yang penting sudah mengena. Gaya belajarnya seperti apa, minatnya juga seperti apa. Itu ya. oh, jadi kita hapus nih saja di sini, Pak, nama apa itu Tidak perlu semester. dihapus, tidak perlu Oh, dihapus, tapi diisi. tidak Oh, perlu iya. diisi. Ya, tidak perlu diisi. Tetap saja ada, tapi tidak perlu diisi ya. Jadi jangan membuat 5 seperti ini. Wah, capek itu buat. Ya, yang perlu digandakan 5 rangkap, kemudian berikan kepada siswa dengan pertanyaan yang sama itu. Tapi di sini, Pak, pertanyaan sih saya lihat tidak ada bilang pilihan jawabannya ya, selalu begitu. Yang mana? Di Di sini minat, di Pak. anu, Pak. Enggak di 6C, Pak, di apa namanya? Di kolomnya, Pak. Oh, Jawaban kita sendiri satu. yang buat, Bu. Kita sendiri yang buat. Pertanyaannya Oh, kita sendiri. Nanti saya perlihatkan di- contohnya sebentar ya.
Secara konsep Maksudnya dulu Bapak Ibu bisa simak dulu ya. Nanti setelah sebentar setelah ini saya perlihatkan langsung contohnya bahwa seperti ini yang dimaksud. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya karena hasil dari 6C itu diturunkan ke 6D dan dijawab dengan cara mendeskripsikan ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk di KKTP. KKTP itu adalah menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. pembelajaran. Oke. Kemarin ada sempat saya lihat tugasnya, itu TP-nya hampir sama dengan KKTP. Harus Bapak Ibu ketahui bahwa TP itu kata kerja operasionalnya belum bisa diukur. Jadi memahami, contohnya memahami Quran surah Al-Maun itu kan belum bisa diukur. Yang ingin kita fahami itu apa di surah Al-Maun itu kan belum bisa. Nah, di KKTP ini barulah kita uraikan kira-kira apa yang akan kita capai di materi Al-Maun itu. Nah, di KKTP ini Bapak Ibu eh, ada 3 model ya, ada tiga model yang ada namanya penyusunan KKTP dengan menggunakan deskripsi kriteria. Ya, Pak. Enggak, Oke, kotak-kotak dulu. kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi, tadi. Jadi ada 3 model untuk menentukan KKTP. Jadi yang pertama itu rancangan KKTP dengan menggunakan deskripsi kriteria. Kemudian yang kedua merancang KKTP dengan menggunakan rubrik. Dan yang ketiga adalah merancang KKTP dengan menggunakan interval nilai. Nah, nanti di modulnya Bapak Ibu tidak perlu buat semua ya nanti di modulnya. Tetapi di tugas ini tetap Bapak Ibu harus gunakan, harus buat ya, harus buat. Nah, contohnya di sini nama ya kan, ada namanya, nama tak siapa, toh. Terus bidang studi apa? Pendidikan agama Islam. Kemudian, kemudian kemudian apa TP-nya? Nah, TP-nya yang dimaksud di sini misalnya memahami memahami Quran surah Al-Maun. Mau. Al-Maun itu contohnya ya, memahami Quran surah Al-Maun. Nah, untuk deskripsi kriteria, untuk deskripsi kriteria saya saya perlihatkan langsung saja ya, saya perlihatkan langsung. Share dulu. Bapak Ibu ini masih ada yang belum masuk Zoom di. Bagus katanya jaringannya Pak. Terlempar keluar tadi sudah masuk. Oh, begitu. Oke, ting temannya yang tidak ikut dibantu ya. Takutnya nanti mereka miskonsepsi dengan kita. Nanti Nah, saya bagikan, eh ya, nanti saya bagikan rekamannya karena saya. oh gitu. Oke, Ya. sip. Ketua tak ini lincah sekali Bapak Ibu basi pagi-pagi nah WA Pak kapan ki ini? Kapan ki ini kapan ki ini Vicon. Nah, tadi itu dari pagi sampai sore saya di sekolah. Oke, di mana ini? Ini PPTP. Oh iya, ini. Nah, eh, ini punyanya Ibu Yuslinda ya. Ini punya Ibu Yuslinda. Nah, KKTP-nya ini yang akan dibuatkan kriteria ya, menganalisis makna sholat jenazah, menjelaskan hukum pelaksanaan sholat jenazah, mengklasifikasi syarat sholat jenazah dan menguraikan rukun sholat jenazah. Jadi dari 4
KKTP yang dibuat oleh Ibu Yuslinda. Jadi ini jadi TP-nya ini dia tidak tuliskan di sini. TP-nya ini adalah memahami makna sholat jenazah. Nah, KKTP-nya ini semua yang 4 yang dia akan capai. Nah, untuk deskripsi kriteria ada kata memadai dan tidak memadai. Jadi hanya dua. Jadi hanya dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan rukun salat salat jenazah dengan jelas. Kemudian menjelaskan hukumnya. Ini kan ada ya, menguraikan rukun, hukum ada. Kemudian dapat mengklasifikasi syaratnya juga, mengklasifikasi syarat. Kemudian menguraikan rukun salat jenazah dengan jelas. Menguraikannya juga sudah ada. Nah, di sini kita buatkan kriteria Bapak Ibu. Jadi ada kata memadai dan ada kata tidak memadai. Nah, kita buatkan kesimpulan di sini. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jadi kalau ada nih 3 yang memadai, berarti siswa tersebut dianggap sudah tuntas. Dianggap sudah tuntas. Nah, jika 2 kriteria masuk dalam kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi atau Perbaiki. untuk memperbaiki keadaan ya, agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki yaitu berupa penugasan, tambahan dan mengerjakan tes ulang. Saya mau tanya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah melakukan tes siswa ya, kita sudah melakukan tes kepada siswa dari keempat kriteria ini. Nah, ada dua yang tidak memadai. Berarti dia tuntas atau tidak? Tidak. Tidak Tidak ya. apa pernah Tidak 50 Nah, tuntas. kira-kira nah kira-kira Kecuali kalau kita mau haknya adakan praktek. ya, nah kira-kira kalau kita mau adakan remedial atau intervensi, apakah semua KKTP di diulangi kembali atau hanya KKTP yang tidak tuntas saja? Yang tidak tuntas saya. Oh, Tidak tidak tuntas saja, tuntas. Pak. saja, Tidak tuntas saja. Ya, betul ya. Jadi eh, kelebihan daripada kurikulum Merdeka ini seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita memberikan penugasan kepada siswa untuk semua kriteria, tetapi hanya kriteria yang tidak memadai saja itu kita berikan penugasan. Ya, kita berikan penugasan. Jadi kalau ada dua, contohnya misalnya Pak Sulfadli, ya tidak memadainya dua pada bagian menjelaskan rukun sholat dan hukum pelaksanaan sholat jenazah, berarti itu dua saja yang harus diulangi oleh Pak Zulfadli. Tetapi kalau misalnya hanya satu je yang tidak memadai, itu sudah dianggap tuntas dan tidak perlu ada lagi intervensi, ya, tidak perlu ada lagi remedial, karena kita sudah tetapkan di kesimpulannya kalau 3 yang memadai maka sudah dianggap tuntas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kecuali kalau 2 berarti semua yang tidak memadai itu harus dilakukan intervensi. Ya, itu. Nah, untuk KKTP dengan menggunakan rubrik. Nah, sama aja di atas contohnya KKTP-nya yang diperlihatkan oleh Ibu Yuslinda di atas. Jadi aspek penilaiannya menganalisis makna sholat jenazah, menjelaskan hukum pelaksanaan sholat jenazah, mengklasifikasi syarat sholat jenazah, dan menguraikan rukun salat. Nah, ini kita berikan juga kategori kalau dia dalam bentuk apa ya? Ini rubrik ya, rubrik. Oh, dikatakan mahir. Kapan anak-anak dikatakan mahir dalam menganalisis makna sholat? Oh, kapan anak-anak dikatakan cakap dalam menganalisis makna sholat? Oh, kapan anak-anak dikatakan layak dan baru berkembang dalam menganalisis? Jadi ini harus ada perbedaan deskripsi antara mahir, cakap, layak dan baru berkembang. Contohnya dapat menyajikan hasil analisis makna sholat dengan jelas dan menggunakan bahasa sendiri. Kalau anak-anak sudah mahir, otomatis dia sudah bisa menyampaikan penjelasan itu dengan bahasanya sendiri dan tidak perlu menggunakan bantuan, ya, menggunakan bantuan. Nah, kapan dikatakan anak-anak cakap? Dapat menyajikan hasil analisis makna sholat jenazah dengan jelas, namun secara tekstual. Artinya, anak-anak di sini sudah bisa menganalisis, tetapi masih perlu membuka buku.
masih perlu membuka buku. Itu namanya cakap. Nah, layaknya di sini yaitu dapat menyajikan hasil analisis makna sholat jenazah dengan jelas namun kurang lengkap. Masih ada hal-hal yang mereka lupakan dalam hal menjelaskan tentang makna sholat jenazah. Kemudian apa yang baru berkembang tidak dapat menyajikan hasilnya analisis makna sholat jenazah dengan jelas. Jadi sudah sangat jelas di sini. Jadi yang dikatakan baru berkembang itu kalau bahasanya kita itu artinya dia tahu, tetapi dia taunya hanya di pikirannya, tidak bisa kita sampaikan. Nah itu dia baru berkembang. Dia tahu sebenarnya bahwa menyajikan apa yang analisis makna sholat itu seperti ini, tetapi eh, masih tersimpan di otaknya dan mereka tidak mampu untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Itu adalah makna baru berkembang. Nah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kesimpulannya seperti apa ya? Seperti apa di sini? Kita lihat dulu ya. Kesimpulannya peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran jika minimal dua kriteria di atas telah mencapai kategori mahir. Jadi kalau sudah ada dua dari empat ini sudah ada dua dalam kategori mahir, maka katanya Ibu Yuslinda itu dikatakan sudah tuntas. Dan minimal tiga kriteria mencapai kategori cakap. Jadi ada dua yang dikatakan mahir dan minimal tiga yang mendapatkan kategori cakap. Jika satu, ah, coba diperhatikan, jika hanya satu kriteria mencapai kategori mahir dan dua kriteria mencapai kategori cakap, maka peserta didik tersebut tidak tuntas dan akan dilakukan intervensi. Jadi, menurutnya ini Ibu, jadi untuk kesimpulan tidak perlu harus sama dengan punyanya Ibu Yuslinda ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan itu tergantung dari Bapak Ibu memaknai. Bisa bisa juga ketika ketika siswa sudah mencapai tiga cakap. Kalau anak-anak sudah dapat tiga cakap itu sudah dikatakan tuntas. Apalagi ketika anak-anak mendapatkan satu layak berarti dianggap tidak tuntas. Berarti kalau seperti itu, kalau ada anak-anak yang dapat mahir dua misalnya, cakapnya dua, berarti tetap dikatakan tuntas, ya, dikatakan tuntas. Jadi tergantung dari Bapak Ibu kebutuhannya ya. Jadi di sini tidak tidak ada aturan baku bahwa kesimpulan itu harus sama dengan ini. Jadi dikembalikan kepada guru masing-masing ya, dikembalikan kepada guru masing-masing dan semua kembalikan kepada guru masing-masing bagaimana mereka mengatur siswanya ketika kita membuat KKTP apakah karena kan keadaan siswa dalam satu satu sekolah itu kan beda ya. Ada siswa yang memang mungkin kalau di kota ya perkembangan pengetahuannya mungkin agak maju. Begitupun sebaliknya bisa jadi di kota mungkin keadaan sarana prasarananya agak kurang memadai sehingga kita turunkan kesimpulan daripada deskripsi ini. Jadi dikembalikan kepada siswa kita sendiri dan guru itu sendiri bagaimana. Jadi kalau kita menganggap bahwa kalau anak-anak sudah layak nih semua dia dapat dikatakan tuntas, oke silahkan itu tidak akan menjadi sebuah aturan baku. Jadi dikembalikan kepada guru masing-masing ya. Kemudian untuk rancangan KKTP dengan menggunakan rubrik interval nilai sama KKTP-nya ada 4 juga ya, ada 4. Kemudian untuk kriteria ketuntasannya ini sudah ada yang dibuat ya oleh Ibu Yuslinda. Ada 3 interval nilainya. Bisa Bapak Ibu membuat 4, itu tidak masalah. Yang penting jangan 2 interval nilai. Misalnya 0 sampai 25, 26 sampai 50, 51 sampai 75, 75 sampai 100. Itu tidak masalah ya tergantung dari kemampuan guru tersebut. Jadi tidak 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 di tidak tidak ini tidak menjadi sebuah aturan baku. Contohnya peserta didik dapat menganalisis makna sholat. Tidak dapat menganalisis makna sholat jenazah dengan jelas. Itu skornya 0 sampai 50. Kemudian untuk 51 sampai 79 dapat menganalisis makna sholat jenazah dengan jelas namun kurang lengkap.
Untuk nilai 80 sampai 100 dapat menganalisis makna sholat jenazah dengan jelas dan menggunakan bahasa sendiri. Itu ya. Itu. Jadi ini perbedaan antara kriteria deskripsi kriteria, rubrik dan interval nilai itu sudah sangat jelas. Nah, di bawah ini sudah ada kesimpulannya. Jika hasil yang diperoleh 0 sampai 50, maka peserta didik belum mencapai ketuntasan. Jika hasil yang diperoleh peserta didik 51 sampai 79, maka peserta didik belum mencapai. Berarti menurut Ibu Yuslinda di sini nanti anak-anak mencapai angka 80 sampai 100 barulah dikatakan tuntas. Nah, kalau Bapak Ibu di sekolahnya dari interval 51 sudah dikatakan tuntas, ya terserah, itu adalah haknya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Di sini Pak, di apa namanya, di format kan tidak ada saya lihat kesimpulannya. Jadi tetap kayak begitu Pak, setiap perencanaan itu harus Betul. dibikinkan kesimpulan. Harus ada karena kesimpulan itu adalah ukuran ya. Kesimpulan itu adalah ukuran kita kepada peserta didik, apa yang akan menjadi tolak ukur kita. Jadi ingat ya Bapak Ibu, KKTP ini dibuat untuk mengukur tes formatif, bukan sumatif ya, bukan sumatif. Untuk formatif ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan sebelum kita lanjut? Saya Pak. Siapa nih? Oh iya, Pak Harman, silakan Pak. Iya. Ya. Dari tiga tadi Pak, kira-kira apakah kita gunakan semua atau satu saja dipilih? Itu yang Oke. Untuk tugas keempat ini semua kita buat, ya, semua kita buat. Tetapi nanti di tugas selanjutnya kan ada pembuatan modul atau RPP. Di situ diminta KKTP. Pilih saja salah satunya Pak Harman yang menurut Pak Harman mudah, itu saja dimasukkan di modulnya. Jadi tidak perlu semua, ya, tidak perlu semua. Jadi KKTP ini Bapak Ibu untuk tugas 4 ini ya eh, harus semua kita buat agar supaya Bapak Ibu punya pengalaman dalam hal semua membuat. Jadi Bapak Ibu tidak tabu lagi. Oh, kalau kriteria seperti ini. Oh, kalau rubrik begini. Kalau interval nilai begini. Ya, itu. Tapi nanti di modulnya satu saja, Pak Harman. Tidak perlu semua. Itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Oke, sekarang kita masuk di LK7B menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KKTP. Jadi ingat ya Bapak Ibu, KKTP yang Bapak Ibu buat itulah yang dibuatkan instrumen asesmen formatif. Ya, jadi asesmen formatif ini bisa Bapak Ibu bisa gunakan di LKPD-nya. Ya, itu formatif itu. LKPD yang Bapak Ibu buat sebelumnya adalah asesmen formatif. Jadi lembarnya seperti ini, lembar pengamatan observasi berdasarkan profil pelajar dan rahmatan lil alamin. Jadi nanti di modul itu Bapak Ibu kan ada profil pelajar Pancasila, ya kan? Nah, itu juga termasuk tes formatif, ya, itu juga termasuk tes formatif. Tes formatifnya apa yang akan Bapak Ibu capai di profil pelajar Pancasila, itu juga bisa dimasukkan di lembar tes formatif di sini, ya dengan rahmatan lil alamin. Nah, untuk pengamatan sikapnya, ini terlalu banyak ini yang dibuat ini. Nggak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu. Cukup sesuaikan saja dengan apa ya, dengan permintaan yang ada di eh, apa ya, di LK. Saya dulu yang di LK supaya Bapak Ibu tidak sunamnya. Ya, ini nih. Oke. Nah, penyusunan tes formatifnya ini. Jadi eh, disesuaikan dengan KKTP, ya, disesuaikan dengan KKTP. Kemudian terdapat kisi-kisi asesmen. Ada kisi-kisi asesmen nanti yang akan Bapak Ibu buat sesuai dengan KKTP yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian terdapat instrumen asesmen yang jelas.
Terdapat rubrik penilaian menggunakan deskripsi yang jelas dan menggunakan deskripsi yang terukur. Ini adalah format penilaian untuk penyusunan penyusunan tes for assessment formatif. Nah, untuk template-nya ya ini seperti ini. Jadi menyusun sebuah instrumen, namanya, bidang studi, tujuan pembelajarannya, kita tulis di sini tujuan pembelajaran, KKTP-nya, teknik asesmennya, ya tekniknya apakah tes atau non tes, ya apakah tertulis atau hafalan. Kalau hafalan juga tetap dibuatkan rubrik penilaiannya, ya. Kemudian kisi-kisinya seperti apa? Tentunya Bapak Ibu sudah tidak tabu lagi ya dalam membuat kisi-kisi soal atau kisi-kisi asesmen. Instrumennya seperti apa? Begitu juga dengan rubriknya. Sebentar saya kirimkan ya contohnya. Kemudian untuk penyusunan tes sumatifnya. Jadi saya ingin menyampaikan ya Bapak Ibu, mungkin juga sudah Bapak Ibu tahu bahwa tes atau asesmen formatif itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai rapor ya Bapak Ibu. Dengan nilai rapor itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai rapor. Yang ada itu adalah tes sumatif yang dilakukan setiap selesai satu materi atau satu bab. Itu yang dinilai, yang masuk ke dalam nilai rapor. Tapi kalau formatif itu adalah proses pembelajaran. Nah, LKPD juga termasuk formatif. Jadi LKPD tidak termasuk nilai yang akan menjadi pembanding pada saat Bapak Ibu mengolah nilai rapor, itu sama sekali tidak termasuk ya. Begitu juga dengan KKTP yang nantinya akan Bapak Ibu buat, nah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ukuran Bapak Ibu membuat KKTP ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembuatan soal, ya maaf, penilaian rapor ya, itu tidak ada kaitannya. Nah, untuk sumatif di sini Bapak Ibu dibuat, jadi yang di atas ini dibuat satu kali pertemuan untuk formatifnya. Contohnya tadi, oh saya mau buat asesmen formatif di pertemuan pertama, hanya dua saja, misalnya menulis surah Al-Maun dan mengidentifikasi tanda panjangnya. Berarti di sini ada nanti dua saja KKTP yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu tidak mau pusing, satu saja. Itu tidak apa-apa. Ya, misalnya Pak Harman mau mengukur penilaian instrumen formatif tentang menulis Quran surah Al-Maun. Maka Pak Harman harus kira-kira kalau menulis dia dia masuk teknik asesmen apa? Tes atau non tes? Tes. Tes. Ini di sini tes Tes. ya menulis. Nah, kisi-kisinya seperti apa? Kisi-kisinya, ya kan? Itu dibuatkan kisi-kisi tentang menulis Al-Quran surah Al-Maun. Kemudian instrumennya itu dibuatkan mirubrik. Apa yang menjadi ukuran sehingga menulis itu sehingga anak-anak dikatakan betul dalam hal menulis Al-Quran. Misalnya yang akan kita nilai adalah kerapiannya, kemudian hurufnya itu semua. Jadi dibuatkan instrumen sama seperti rubrik. Ini juga dibuatkan rubriknya, kapan dikatakan sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Itu dibuatkan ya. Penyusunan instrumen tes sumatifnya itu dibuatkan dalam satu bab ya. Misalnya kita mengajar tentang memahami Quran surah Al-Maun di di apa ya, di penilaian sumatif itu kita hanya hanya memperlihatkan satu KKTP, ya kan, satu kali pertemuan. Tetapi untuk sumatif itu sudah diambil semua yang akan kita capai di Al-Maun. Kita sudah masukkan mengidentifikasi bacaan matnya, kita sudah masuk menulisnya, melafalkannya, menghafalnya. Itu semua kita sudah masukkan kalau di sumatif. Jadi tidak tidak apa ya, tidak tidak hanya satu saja, tetapi semua KKTP yang kita akan ajarkan dalam satu bab itu semua dimasukkan di sini. Nah, gampangnya Bapak Ibu tidak perlu kalau kita mau gampang, hindari dulu yang non tes.
Karena kalau kita memasukkan soal non-tes, otomatis rubriknya dan instrumennya juga pasti akan berbelit-belit. Contohnya, menghafal surah Al-Maun. Kalau kita mau menghafal surah Al-Maun, apanya yang akan diperhatikan? Kira-kira. Kalau menghafal surah Al-Maun, apanya kira-kira yang mau kita nilai? Tajwidnya. Kelancaran, Tajwidnya, fasahahnya, ya kan? kelancaran, makharijul huruf. Betul. Itu semua. Jadi saya kasih kemudahan, hindari dulu yang non-tes kalau kalau di sumatif supaya lebih mudah. Rata-rata Iya, tes. Jadi apa yang kita buat bisa 10 soal multiple choice dan 5 soal esai. Selesai, Mi. Pak. Supaya enggak pusing Ki, supaya enggak pusing Ki, karena ini hanya apa ya istilahnya, tugas kan, tugas syarat Ji harusnya Bapak Ibu membuat. Yang penting secara konsep Bapak Ibu sudah tahu bahwa sumatif dan formatif perbedaannya di sini, ya kan? Sumatif dan Iya, Pak. formatif. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencari pengalaman baru, ya silahkan. Saya persilahkan ya. Tetapi saya hanya menyuruh Bapak Ibu yang mudah saja, karena ini saya lihat memang tugas 4 ini memang agak-agak berat ya Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya. Banyak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk sumatifnya. Oke, selesai. Izin nanya Pak, itu yang di tujuan pembelajaran mulai dari LK 7 LK7B sampai LK7C itu, apakah seluruh tujuan pembelajaran dikasih masuk? Di LKAT, iya semua. Maksudnya tujuan pembelajaran kan dalam satu materi kadang satu Ji Pak, tujuan pembelajarannya. Iya, iya. Iya. Ya, yang banyak itu KKTP-nya atau indikatornya yang banyak. Paham maksud saya Pak? Maksudnya begini Pak, Ya. kan dalam bab, satu bab Iya. itu kan di sini, apakah tujuan pembelajarannya dikasih masuk semua atau hanya cuma satu baru KKTP-nya dikembangkan? Oke. Apa materi Pak? Apa Pak Mukmin? Apa materinya? Indahnya ketetapan Allah Pak, indahnya ketetapan Allah. Oke, bisa Pak Mukmin bantu saya. Coba dilihat CP-nya Pak Mukmin. Indahnya ketetapan Allah itu berada di elemen mana? Ini Akidah Pak. Akidah ya, akidah. Nah, kelas yang 6 kelas C. coba dibacakan CP-nya Pak Mukmin. Apa CP-nya? Tunggu dulu Pak, saya lupa juga nih. Di mana nih? Kelas C, Pak, terlihat. Ya, Oh, kelas berapa itu Pak Mukmin? kelas 6 Pak, kelas 6. 6. Oke, bisa dibacakan CP-nya? Pak, baru Pak, baru Pak. Supaya Terkait kita juga bisa hati langsung amat. supaya kita bisa langsung praktek di Anak-anak. yang dulu. Mana CP-nya nih? Oh, aduh. Tugas berapa itu deh? Tugas 3 deh. Oh, tugas 3. Dia tugas yang kemarin. Iya. Tugas 2, Pak. Hah? Ya, Tugas Iya. 2. Peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna, tunggu deh. iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Ini ya Pak Mukmin. Iya, iya, iya Pak. Iya. Oke. Jadi Pak Mukmin berada di ini ya, kada dan kadar ya. Iya, iya Pak. Berarti satu Ji sebenarnya KD-nya Pak. Maaf. TP-nya Pak. TP kan sama dengan KD. Jadi peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dipelajari di kelas 5 kan? Iya. Nah, kelas 5 semester 1 semester 2. Iman kepada hari akhir itu dipelajari di kelas 6 semester 1 ya Pak Mukmin. Apa yang dipelajari di semester 1? Iman kepada hari akhir kan? Iman kepada hari akhir itu masuk Ah, juga di kelas 5 Pak, semester 2. Kalau Asmaul Husna ada juga kelas 6, cuma di semester 1 Pak. oh iya, oke. Jadi yang ada di semester 2-nya Pak Mukmin hanya koda dan kodar. Iya.
Ah, berarti Pak Mukmin hanya satu kita punya TP, Pak. Memahami, memahami eh, qada dan qadar. Ah, ini kita punya TP, Pak. Yang banyak nantinya ini adalah indikatornya atau KKTP-nya. Iya, Ini yang bikin KTP-nya. pusing Ki sebenarnya. Ini yang bikin pusing Ki sebenarnya. Jadi saya kasih Ki dulu di kasih kasih Ki dulu persamaan antara K13. Jadi KD itu Bapak Ibu itu sama halnya dengan TP di kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka. Nah, indikator itu sama halnya dengan KKTP KTP. atau IKTP. Jadi kalau tidak mau pusing, gunakan indikator dengan bahasa IKTP, indikator Iya. ketercapaian tujuan Pencapaian pembelajaran. pembelajaran. Iya, karena kalau KKTP, Bapak Ibu gunakan bahasa KKTP, dia mengarah kepada asesmen yang tadi saya perlihatkan. Ada namanya deskripsi, interval, dan rubrik. Ya ini dulu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, dalam satu modul itu atau RPP ini juga susahnya ini kurikulum Merdeka karena modul ajar, modul pembelajaran hampir sama. Ya, jadi dalam satu RPP itu hanya memuat satu tujuan pembelajaran, Pak. Tidak boleh cukup Astaga. dua. Ya, Hai. tidak boleh cukup dua. Jadi satu RPP itu hanya memuat satu TP, satu tujuan pembelajaran. Mengapa? Ketika dua TP yang Pak Almuf ambil, ya, maka membuatnya juga rubrik juga harus apa ya? Harus dua, membuat KKTP-nya juga harus dua. Jadi makanya kalau kita tidak mau susah, ya satu modul itu satu TP saja. Pertanyaannya Pak, kita kan 4 kali nih, kita kan 4 kali nih akan mengajar ya. Kita mengajar dengan model DBL, PBL dan seterusnya ya. Ah, boleh dalam satu RP, boleh dalam satu TP Pak Al Mukmin jadikan 3 kali pertemuan itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ya. Sampai 3 kali pertemuan. Tetapi nanti kita dipisah-pisah kita punya modul. Misalnya modulnya PBL, Problem Based Learning, TP-nya sama dengan modulnya DBL, PBL dan PJBL itu enggak apa-apa. Yang jelasnya yang berbeda itu adalah IKTP-nya. Yang mana kita maksud di sini IKTP? Contohnya apa? Ini Sorry. Ini kan di atas, KD ya. Jadi dibawanya dulu KKTP supaya Bapak Ibu bisa me- memahami ini. Ya, satu. Indikatornya kira-kira menjelaskan memahami kodar dan kodar apa Pak Mukmin? menjelaskan Misalnya pengertian pada dan siswa kadar. mampu menjelaskan pengertian Pengertian pada dan kadar. Qadar dan qadar. kada dan kadar. Kadar. Nah, apalagi yang akan Pak Mukmin capai di situ? Macam-macam Apa kira-kira Pak Mukmin indikatornya? Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis jenis atau contoh qadar dan qadar. pada dan Ya, kadar. contoh Siswa ya. contoh qadar dan qadar. eh Apa ya? Kompetensinya dulu, menguraikan atau mengklasifikasi. Mengkla- Mengklasifikasi contoh ya. Contoh titik-titik. Apalagi Pak Mukmin? Menguraikan. ya Menguraikan apa? menguraikan hikmah. 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 Ya, misalnya eh, TP-nya Pak Mukmin memahami koda dan kodar. Berarti untuk di modul pertama, misalnya Pak Mukmin ambil 2 KKTP-nya, tidak perlu banyak. Ya, nanti dengan TP yang sama memahami koda dan kodar, tetapi di modul kedua jangan lagi ambil ini. Ambil yang ketiga, keempat. Seperti itu.
Jadi kalau Bapak Ibu kaya dengan kata kerja operasional, maka satu saja TP, hanya kodar dan kodar saja, Bapak Ibu sudah bisa sampai ke 4 kali pertemuan. Begitu. Jadi sangat sangat mudah, Ji. Apalagi ada proyeknya ya. Kira-kira kalau proyek kodar dan kodar apa, Pak Mukmin, yang kita mau buat? Kan ada nanti model pembelajaran project based learning kan yang akan Pak Mukmin buat. Nah, kira-kira kodar dan kodar kita mau proyekkan apa yang Pak Mukmin akan suruh buat ke siswanya? Membuat seperti poster perbedaan poster contohnya itu kadar dan kadar Pak. Ah, apa kasih masuk di sini membuat poster kodar dan kodar perbedaan ya, poster perbedaan Yang mana koda dan yang mana koda? Koda, perbedaan kodar dan koda. kodar. Nah, jadi begini. Oh, untuk PBL ku, problem based learning ku dengan TP yang sama, saya akan membuat 2 IKTP atau KKTP. Itu pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan kedua, saya akan menyampaikan apa ya, mengajarkan tentang hikmah dan akan saya suruh anak-anak membuat poster perbedaan kodar dan kodar. Pertemuan ketiganya apa? Pertemuan keempatnya apa indikatornya? Dengan TP Hmm. yang sama. Hmm. Itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Jadi harus kaya dengan IKTP. Karena kalau kita kaya dengan IKTP, satu TP saja enggak apa-apa, ya. Kalau Bapak Ibu membuat 2 TP dalam satu modul, itu sebenarnya menyiksa Bapak Ibu. Karena semua TP harus dibuatkan KKTP, ya. Jadi ini simpelnya seperti ini saja, Bu. Seperti ini. Hmm. Oke ya? Sudah jelas ya, Bapak Ibu? Jelas Ya, Pak, Pak. jelas. Jelas ya? Oke. Jadi nanti di tahap review saya nanti kita mau lihat ya tugasnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang miskonsepsi dengan TP ya. Jadi di batch 1 itu sebenarnya banyak yang miskonsepsi dengan TP. Dalam satu modul mereka masukkan 2 TP yang sementara itu tidak tidak apa ya tidak maksimal dalam hal pengukuran apa ya pengukuran asesmennya. Jadi diharapkan ya eh, tidak apa-apa, TP-nya hanya satu, tetapi IKTP-nya kita perkaya. Di kelas 5 itu dalam satu materi ada satu materi yang dua KKTP-nya Bapak Ibu. Apa itu? Pertama, indahnya saling menghargai ya kalau tidak salah. Ada di bab 3 kalau tidak salah di kelas 5 ya semester 1. Ya, Pak. Indahnya saling menghargai itu memahami memahami makna saling menghargai itu TP1. Yang TP2-nya itu memahami manusia sebagai khalifah, ya kan? Itu 2 pembahasan yang berbeda. Jadi tidak apa-apa 2 KKTP, tetapi kalau hanya tetap kodar dan kodar kemudian kita buatkan TP 2, 3 dan 4, saya rasa itu keliru Bapak Ibu. Jadi TP itu hanya turunan dari CP. Ya, TP itu turunan dari CP. Oke, baik Bapak Ibu, terkait asesmen ada pertanyaan silakan. Bagaimana Pak Mukmin? Saya kembali ke Pak Mukmin dulu. Ya paham Pak. Oke. Berarti salah itu anuku kemarin tugasku. Saya lihat punya Pak Mukmin. Ya memang, kalau sadar maki lewat sini berarti tidak perlu bisa ulangi. Oke, silakan Pak Harman. Ya, Sepertinya tadi membuka mic-nya. Silakan Pak. ya, jadi saya ingin menanyakan kemarin Pak yang tidak sempat saya tanyakan di Zoom yang di Pak Lewat. Gaddafi Pak. Iya, Ya, apa kan itu di Pak? situ ada 4 pendekatan pembelajaran di mana ada di situ PJBL, Hmm, PBL, DBL dan TPACK. Tipek, Ya, tipek ya. iya. Nah, kan saya di sini Pak sudah menyusun itu yang modul untuk ini. Dan yang saya lakukan pertama itu Pak, apakah tidak apa-apa kalau bukan PJBL dulu? Saya mulai dari DBL. Karena saya ambil Oke. materi di situ Pak membaca. Jadi mungkin saya perlihatkan macam-macam cara membaca Al-Quran. Mungkin dalam metode kiroat atau dan metode yang lainnya. Ya, itu saya pertanyaan. Eh, maksudnya Pak Harman, Pak Harman
pertama yang akan Pak Harman ajarkan adalah maaf, pendekatan yang pertama Pak Harman akan terapkan di kelas adalah PJBL ya atau PBL. DBL Pak, DBL. Oh, diferensiasi ya, Iya, iya. diferensiasi. Kan ada dua ya, ada empat ya. Saya tuliskan Ki dulu di ada PBL, ada PJBL, ada DBL dan ada TPACK. Ini ya, Tipek. ini ya Pak Harman. Pak Harman mau DBL dulu. Iya, itu yang Yang berdifer Pak Harman pahami tentang DBL itu apa? itu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Iya, contohnya yang mana, Pak? Nah, misalnya kan ada pembelajaran berdiferensiasi konten, ada Hmm, proses, hmm. dan apa lagi satu? Ada tiga, Pak. Saya lupa satu. Produk ya, produk. Ya, produk, iya. Hmm. Kenapa? Kenapa dengan diferensiasinya? Konten. Maksudnya Pak kan yang sesuai dengan jadwal kalau saya lihat kan itu pertama di PJBL, Iya, baru PBL di tugas berapa ini? Di tugas berapa? Tugas 7. Kan hmm. tugas 6 itu Kenapa Pak Harman mau lebih awal memilih DBL? ya kan saya mengajarkan pertama di situ Pak membaca surah Ali Imran ayat 64 dan Membaca. surah Al-Baqarah ayat 256. Oke, saya paham maksudnya. Pak Harman ingin menerapkan pendekatan DBL dengan alasan karena Pak Harman mengajarkan membaca surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Aktifkan mic kita Pak Harman supaya kita bisa berkomunikasi langsung. Iya, iya. Seperti itu ya, Iya, seperti iya. itu. Nah, saya mau tanya kembali dulu ke Pak Harman. Membaca surah Ali Imran dengan pendekatan DBL, apa yang Pak Harman akan lakukan? Di situ kan saya memperlihatkan beberapa macam, misalnya bacaan saya ambil di situ ada beberapa macam bacaan qiraat, Pak. Memperlihatkan ya. Iya, memperlihatkan kan saya menggunakan nanti Pak bayan Chromebook. Mungkin saya akan pakai Chromebook. Chromebook ya, jadi saya suruh menonton. Atau begini Pak, atau begini, diferensiasi yang ingin Pak Harman ambil di mana? Pada bagian kontennya kah, proses atau produk? Di anunya Pak, di kalau tidak salah itu di proses. Di proses ya, di proses. Apa yang akan Pak Harman lakukan di proses? Itu tadi Pak dikasih nonton dengan bermacam mungkin disuruh menonton video dengan metode apa yang dia suka. Menonton dengan metode, Iya. menonton dengan metode Kirat, apa yang kirat dia suka? tadi, kirat. Cuma maksudnya kirat. Hanya satu metode ya, Iya, metode qiraat saja. ada metode kirat. Kalau tidak salah kemarin ada ikra dengan ada Baghdadi apa satu. Ada tiga. Iqra, qiraat, dan seterusnya. Iya. Berarti di sini harus ada pilihan untuk siswa Pak Harman. Saya begini Pak, PBL masuk ke DBL tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa itu. Paham maksud saya? Jadi begini, eh, begini Pak Harman ya. Ini sebenarnya yang model itu sebenarnya intinya dua Ji Pak. Tapi yang lain juga ya. Dua Ji sebenarnya yang intinya model PBL dan PJBL. Pak, kira-kira apakah PBL bisa masuk ke DBL? Boleh. Pak, kira-kira PJBL bisa masuk ke DBL Tipek? Boleh. Jadi jadi tergantung dari pemahaman pemahaman sendiri dari Bapak Ibu. Misalnya, project kita mau ambil dengan materi apa ya? Problem based learning kita mau ambil metodenya ya. Metode problem model pembelajaran problem based learning kita mau terapkan ya. Kita mau terapkan dengan menyandingkan DBL itu boleh. Tidak ada masalah. Yang penting ada sintaksnya PBL di dalam DBL itu. Contohnya, PBL kan itu PBL itu kan tentang problem ya.
tentang problem yang anak-anak lihat dalam dalam sehari-hari yang nantinya kita akan carikan solusi. Contohnya tentang membaca. Kita tanyakan anak-anak, anak-anakku sudah pintar membaca belum Al-Qur'an? Pintar. Eh, eh, Pernah lihat tidak cara membaca orang itu berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Kan masalah. Itu kan masalah. Masuk nih di PBL toh. Kalau saya katakan kenapa bisa? Kenapa kenapa anak-anakku kalau Pak Guru tanyakan begini, si A dengan si B cara membacanya itu kok beda? Kira-kira kenapa itu? Itu kan masalah nih Pak Harman. Itu kan masalah nih. Masuk itu di model problem. Nah, saya ingin masukkan problem ini ke dalam diferensiasi based learning. Ah, Pak Harman mau diprosesnya. Perlihatkan nih contoh-contoh video. Oh, kenapa bisa seperti itu, nak? Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak metode-metode membaca. Coba anak-anakku lihat, ini metode Kiroa, ini metode Umi, contohnya kan. Ini metode ini. Nah, itu diperlihatkan semua. Itulah yang namanya diferensiasi proses. Jadi dia bergandeng nih antara problem dengan diferensiasinya. Begitu, Pak Harman. Jadi Tapi tidak usah kaku. Jadi begini, saya sebenarnya mau ajarkan Ki bagaimana cara membuat modul dua J kita buat, tetapi dua J kita buat intinya, tetapi empat ini sudah tercover semua. Tapi nanti kita di modul ya, nanti kita di modul. Jadi oh, Pak, jadi kalau saya gandengkan PJBL ku dengan TIPEK boleh, ya, boleh digandengkan TIPEK dengan PJBL atau PBL dengan TIPEK boleh. Jadi modulnya mau saja PJBL kita turunkan ke TIPEK dengan cara apa? Membuat soal-soal yang ada linknya. TIPEK kan seperti itu, Ji. Kalau ada soal yang ada linknya, anak-anak mengoperasikan sendiri link itu termasuk TIPEK. Ringan kan, Bapak Ibu? Ringan. Jadi tidak perlu maki membuat, saya modul DBL ku ini, saya modul TIPEK ku ini, saya modul PJBL tidak, Ji. Kalau kita mau gandengkan PBL dengan diferensiasi boleh. Itu sah-sah saja. Kalau Bapak Ibu ingin menggandengkan PJBL dengan TIPEK itu boleh, itu tidak jadi masalah selama sintaksnya ada di kegiatan inti pada modul. Itu tidak masalah. Ya. Oh, harus dikerjakan inti. Betul, harus muncul di kegiatan inti dan beberapa langkah yang harus kita ubah. Insya Allah nanti ya di apa ya di kegiatan pembuatan modul ajar nanti saya nanti akan sampaikan. Ini kemarin di batch 1 saya memang kumpulkan di dalam satu tempat, saya ketemu tatap muka. Kemudian saya jelaskan, jadi agak enak rasanya saya sampaikan langsung. Tapi kalau melalui daring seperti ini memang agak terbatas Ki Bapak Ibu. Di mana Ya, jaringan saya Pak. juga agak kurang ya. Apa itu maksudnya Pak Irham? Saya tidak tahu, saya tidak mengerti ya. Memang karena memang apa ya kita ketemu secara daring Bapak Ibu. Jadi memang kita agak-agak kurang apa ya susah menangkap apa maksud saya begitu. Jadi itu ya. Sama halnya dengan project Ketipek. Project itu kan adalah model pembelajaran di mana harus ada produk ya, seperti itu. Di mana harus ada produk. Kemarin saya gandengkan Ki dengan DBL diferensiasi. Saya suruh anak-anak, proyeknya anak-anak itu saya suruh membuat video. Ya, proyeknya anak-anak saya gandengkan dengan metode role playing ya, role playing. Saya suruh anak-anak membuat drama. Itu kan proyek. Saya suruh anak-anak membuat drama tentang indahnya saling menghargai. Menghargai suku dan budaya dan seterusnya itu di kelas 5 saya ajarkan. Tetapi saya mau sandingkan dengan diferensiasi. Saya suruh anak-anak, silahkan anak-anakku memilih. Mau tampil secara langsung di depan kelas, boleh. Itu kan sudah diferensiasi nih. Mau Mau buatkan video? mau buatkan video, mau buatkan video berdrama di video itu silahkan, ya kan? Mau Ya. anak-anakku membaca tesnya silahkan, nilai tidak akan terganggu karena anak-anak sudah belajar sesuai dengan minatnya. Itu namanya diferensiasi, bergantian dengan proyek. Kan begitu. Jadi tidak ada masalah Ji sebenarnya ya, tidak ada masalah yang seperti itu. Selama Bapak Ibu bisa apa ya mengkondisikan kelasnya dan bisa mengkombinkan antara model pembelajaran yang satu dan model pembelajaran yang lain, saya pikir itu tidak jadi masalah.
Jadi misalnya juga talking stick. Itu kan untuk mengevaluasi siswa. Bagaimana caranya PBL masuk ke talking stick ya? Tidak apa-apa ajarkan dulu anak-anak PBL problem sebuah problem. Suruh buat anak-anak soal. Anak-anak disuruh melingkar. Kan talking stick nih. Yes, Mencabut it's it. soal. Ya, ya. Itu ya. Itu ya, kira-kira Bapak Ibu sudah paham maksud saya ya. Jadi bisa Ji modul PBL tak kita copy paste dan edit-edit sedikit, masukkan DBL di situ, masukkan tipek di situ supaya Bapak Ibu tidak pusing. Jadi yang hanya Bapak Ibu ubah sedikit adalah KKTP-nya yang harus berubah di pertemuan ketiga dan empat dengan menambahkan kegiatan inti di bawah yang ada kaitannya DBL dan tipek. Seperti itu, gampang Ji. Ya. Oh, berarti kita main metode di sini ya, Pak. Betul sekali. Jadi Hmm, dimasukkan saja. Dan iya. ini yang kurang ya, dan ini yang eh, banyak banyak yang kurang paham. Mahasiswa banyak yang kurang paham sehingga mereka tersiksa membuat modul 4 yang sementara ada ternyata jalan keluarnya untuk membuat itu. Jadi Pak Harman seperti itu kalau PBL tak mau gandengkan dengan DBL itu enggak jadi masalah sebenarnya ya. Suruh mi anak-anak kira-kira anak-anakku metode apa yang anak-anakku sukai? Metode kiroah kah? Metode umi kah? Silahkan. Oh saya sukanya metode ini putarkan nih Umi. Saya silakan saya sukanya metode kiroah. Putarkan kiroah. Nah, itu diferensiasi. Itu diferensiasi. Kita mau ambil lagi diferensiasi produknya. Anak-anakku ada tidak yang mau membaca? Silahkan. Yang kurang pede bisa videokan, kirimkan ke Pak Guru di WA-nya. Yang pede membaca di depan kelas silahkan tampil di depan kelas. Itu kan diferensiasi, tidak jadi masalah Pak Harman. Itu ya, Pak Harman Ya, ya. namanya Tony. Oke, Bapak Ibu, ada lagi silahkan. Atau saya kembalikan ke Pak Harman dulu. Sudah jelas, Pak? Atau Ini masih kemarin yang mengambang, saya melayang-layang di udara? ini yang saya Makin tangkap keras. kemarin, Pak. Kan setiap ini PBL, PJBL, DBL dengan Hah? Depak itu harus terpisah-pisah, Pak. Tidak digabung. Memang terpisah 4 modul, tetapi bisa dimasukkan. Tetap Bapak Ibu membuat 4 modul. Tetapi kalau mau tidak pusing, yang itu saja gandeng-gandengkan PBL, PJBL masuk ke tipek. Sisa kita masukkan tipeknya misalnya eh, silakan akses link pembelajaran pada link berikut. Anak-anak mengklik. Itu masuk di tipeknya, teknologinya kan. Untuk ujiannya nanti silahkan anak-anak siswa mengklik link di bawah ini untuk masuk kepada tes. Itu kan tipek. Jadi tetap 4 yang kita buat modul, tetapi hanya di copy paste dari modul A atau modul B ke modul C dan D. Jadi agak ringan Sisa kita masukkan apa yang akan kita tambahi seperti itu, Pak Harman. Ada lagi Pak, silakan. Kalau masih belum jelas dan kita butuh berpikir untuk bertanya, silahkan biar sebentar selesai Vikon kalau Pak Harman masih mengambang silahkan menelpon. Oke, Sudah, sudah ada di paham ada sedikit. lagi Bapak Ibu, silahkan. Iya, Jangan ribut. ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, silahkan Pak. Bisa, Pak, maaf Pak, bisa minta contohnya nanti itu dikirim Oh di iya, grup. nanti saya akan kirimkan Pak siapa ini, Pak Harman ya, ketua rombelnya contohnya. Eh, Ayo Pak, tapi masih. tapi de- tapi eh, tapi tetap dengan tahap memodifikasi ya karena Iya, pasti akan ada persentase kemirifannya ketika divalidasi. Jadi tetap ada contoh yang saya kirimkan seperti biasa ke Pak Harman. Nanti Bapak Ibu sendirilah yang memodifikasi sesuai dengan bahasa sendiri ya, sesuai dengan bahasanya Bapak Ibu. iya Pak, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita cukupkan untuk malam hari ini? Saya Pak. Oke, Bu Sutra silakan Bu. Bukan. Oh, Siapa siapa tuh? nih? Saya Pak, Tri Susilawati Pak.
Bu Susi. Susila. Oh iya, Ibu Sri Susilawati kemarin juga ya sempat menelpon ya dari Iya Pak, Sinjaya. Susila, iya silakan Bu. Pak. Satu modul bisa cuma satu KTP Pak. Kenapa Bu? Satu modul bisa satu KTP. Oh, minimal dua ya Bu, minimal dua. Jangan Ki Oh, satu, terlalu cepat Ki keluar di kelas kalau satu jika KTP tak. oh, Minimal dua Bu Sri Susilawati. Ibu Sri Susilawati juga kemarin sempat agak pusing nih dengan TP iya ya Pak. Bu Sri. Iya, tapi CPTP. sudah ya, Iya Pak. Iya, tapi sudah kemarin Bu iya, iya, Susilawati juga sudah menelpon. Oke, ada lagi Bapak iya, Ibu iya. sebelum kita akhiri. Jadi hari Rabu kita usahakan siang di karena tadi memang saya punya jadwal agak padat juga ya. Mudah-mudahan Rabu kita bisa siang-siang jam 2 Iya ya. Pak. Saya Ya tinggalkan dulu. Pak, karena lebih cepat, curang Vkom lebih cepat orang mengerjakan tugas Lebih cepat kita mengerjakan. Oke, ya, betul 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 Bu supaya tak Sutra. Mudah-mudahan pusing-pusing. nanti iya, betul. Saya juga paham, Ibu, tapi saya juga berpikir kalau saya buka Zoom di jam begini, sementara saya sibuk, saya juga kurang maksimal ke Bapak Ibu. Jadi sama Ji. Ujung-ujungnya pasti Bapak Ibu juga susah di lapangan ya. Tapi kalau kita maksimal begini ya, kalaupun ada sedikit hal yang kita tidak pahami ya, kita bisa saling membantu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Harman sudah foto nih Pak Harman. Iya, Kita kirim saja ke grup. Ini iya, yang iya, hadir iya, Pak. Saya 26 sudah orang, berarti empat sudah. yang tidak masuk ya. Iya. 4 orang yang tidak masuk ini. Pak, Iya, sampai kapan terakhir libur eh, saya juga kirim? tadi sudah sampaikan ke Pak Harman di tugas 3 itu ternyata masih ada 5 orang yang belum kumpul ya. Saya tidak tahu siapa. Masih ada 5 orang yang belum kumpul. Pak Jamaluddin kayaknya ini senyum-senyum Ki. Betul Pak, ada kendala kemarin Pak jadi ada Ya, kesibukan. mudah-mudahan cepat diselesaikan. Saya senang di Rombel ini karena cepat Ki, maksudnya lincah Ki bekerja. Jadi enak juga kita lihat-lihat tugasnya. Ya, tidak apa-apa. Jika kan masih ada tahap tahap revisi kan, tidak apa-apa kita kerjakan dulu. Nanti di tahap revisi itu diperbaiki semaksimal mungkin karena biasanya nanti akan dikembalikan tugasnya kalau tidak sesuai dengan arahan ya. Jadi saya harapkan nanti di tahap revisi Bapak Ibu ada tambahan selama kita Vicon ini itu langsung kita eksekusi supaya tidak tidak terbebani. Jadi Pak Jamal kalau bisa dicicil-cicil Ki Pak. Saya di tugas 1 2 senang saya lihat Bu karena wah cepat langsung 30 yang kirim. Masuk di tugas 3 ada nih yang kendor 5 orang. Kalau kalau kurang bersemangat Ki Bapak Ibu ingatku tahun depan ini dapat menerima 1 kali gaji pokok begitu. Insya Allah. Kembali Ki. Jadi ada lagi kembali Amin. minta. Ada lagi kembali minta. Ih, betul itu karena tahun depan apalagi katanya Pak Jokowi Prabowo. Pak Ada Prabowo ya tambahan. 1 kali gaji lagi. Saya tidak tahu betul atau tidak itu. Ya kita tunggu saja di tahun 2025. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah sertifikasi, nah betul yang dikatakan Pak Prabowo berarti 3 kali kita terima gaji gaji pokok. Cuman cuman saya kayak kadang-kadang agak realistis Bapak Ibu. Bisa tidak negara bayar kita di ini saja sertifikasi lama tapi baru dibayarkan apalagi kalau tambah lagi 1 kali gaji pokok. Tapi ya kita tetap berpositif thinking saja. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau Moki agak down Pak Jamal, ingat Ki tahun depan terima pakai sertifikasi artinya bertambah lagi Tidak kesejahteraan Pak, Pak. cuma Nah, kemarin yang sebelumnya bisa lambat bikin eh, video karena ada urusan lain Pak. oh begitu. Ini bisa beli karena ada sertifikasi. Amin. Seperti itu. Jadi Tambah kan Ki istrinya, Pak. eh, kan realistis dia orang kalau berpikir begitu, kita kan mau lulus ini pasti ujung-ujungnya kan uang kan begitu. Iya, Jadi Pak. jadi kita jadikan saja motivasi itu semua, jadikan saja motivasi itu semua ya. Kita kita bergeraknya memang karena Allah ya kita lulus. Selain ikhlas ya kita juga dapat tambahan kesejahteraan ya, tambahan kesejahteraan ya. Mudah-mudahan di Rombel ini sama di Rombel 31 kemarin alhamdulillah semua lulus dan saya harapkan juga ya di Rombel 30 juga bisa lulus semua. Amin ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalaupun sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita cukupkan
kegiatan apa ya filmnya. Mohon maaf Bapak Ibu selalu malam ini, makanya saya lihat wah kemarin ini cukup 31, kenapa sekarang sudah 26. Mungkin saya juga harus tahu bahwa oh mungkin capek, kasihan guru. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu di hari Rabu kita usahakan Vicon di siang hari atau di pagi hari ya, di fresh-freshnya kita Vicon. Mudah-mudahan teman kita yang pada malam hari ini tidak bisa hadir itu nanti bisa hadir karena kita sudah Vicon siang ya. Saya juga memaklumi kalau malam-malam begini, apalagi apalagi Bu Fitri sudah menguap nih saya lihat Bu Fitri. Ya, itu saja ya Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak.